Hai sob, balik lagi sama aku Nando. Jadi di video kali ini aku akan membahas tentang manfaat dari belajar sejarah sastra. Jadi daripada kita berlama-lama, langsung saja kita ke videonya ya sob. Ya, sebelum aku menjelaskan tentang manfaat dari belajar sejarah sastra ini, terlebih dahulu aku akan menjelaskan beberapa hal tentang yang ada di sastra ini. Sastra adalah kata serapan yang berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu sastra, yang berarti teks yang berisikan tentang instruksi, pedoman, dan tuntunan. Kata dasar sastra merupakan sas yang mempunyai arti instruksi atau ajaran. Sedangkan menurut Aristoteles, sastra merupakan sebagian kegiatan lainnya melalui agama, ilmu pengetahuan, dan filsafat. Ya, di sini ada ciri-ciri sastra. Ciri-ciri sastra ada 3. Yang pertama yaitu isinya menggambarkan manusia dengan berbagai persoalannya. Lalu yang kedua yaitu bahasa yang digunakan di sini indah dan atau juga tertata dengan baik. Lalu yang ketiga, gaya penyajian yang menarik yang berkesan di hati pembaca maupun para pendengarnya. Lalu ada fungsi sastra. Fungsi sastra di sini ada 5. Yang pertama, relaktif, yaitu memberikan hiburan bagi para pembaca dan para pendengarnya. Lalu yang kedua, fungsi estetis, yaitu sebuah karya yang mampu memberikan keindahan bagi para penikmatnya. Lalu yang ketiga, didaktif, yaitu memberikan suatu wawasan pengetahuan tentang seluk-beluk kehidupan manusia. Lalu yang keempat, fungsi religius, yaitu sastra yang menciptakan karya yang di dalamnya mengandung ajaran agama. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu fungsi moralitas, yaitu sastra yang memberikan pengetahuan dan pembelajaran untuk pembaca dan pendengar tentang moral. Selanjutnya ada jenis-jenis sastra. Jenis-jenis sastra ada 3. Yang pertama yaitu drama. Drama ini adalah karya sastra yang berupa kisah atau cerita yang dipentaskan atau ditampilkan di atas panggung. Lalu yang kedua ada prosa. Prosa di sini adalah karangan bebas yang tergolong ke dalam macam sastra. Nah, karena masih mengandung unsur tulisan yang indah yang sengaja dibuat dengan berbagai nilai dan pesan yang tersirat di dalam tulisannya. Lalu yang terakhir yaitu puisi. Nah, puisi ini agak berbeda dengan drama dan prosa. Puisi ini lebih cenderung ke tulisan singkat namun mempunyai arti yang sangat mendalam. Lalu ada macam-macam sastra. Macam-macam sastra di sini ada 4. Yang pertama yaitu epik. Epik di sini adalah karangan yang melukiskan sesuatu secara objektif tanpa mengikutkan pikiran dan perasaan pribadi seorang pengarang. Lalu yang kedua yaitu lirik. Lirik di sini adalah karangan yang berisi curahan perasaan pengarang secara subjektif. Lalu yang ketiga, didaktif adalah karya sastra yang isinya mendidik penikmat atau pembaca tentang masalah moral, tata krama, dan masalah agama serta lain-lainnya. Lalu yang terakhir yaitu dramatik adalah karya sastra yang isinya melukiskan sesuatu kejadian baik atau buruk dengan pelukisan atau gambaran yang berlebih-lebihan. Lalu ada konsep dasar sastra. Konsep dasar sastra juga ada 4. Yang pertama yaitu kaidah sastra, lalu ciri-ciri sastra, wilayah studi sastra, dan juga wilayah kesusastraan. Yang terakhir adalah manfaat dari belajar sejarah sastra. Manfaatnya yang pertama yaitu karya sastra ini dapat membawa pembaca terhibur melalui berbagai kiasan yang disajikan pengarang mengenai kehidupan yang ditampilkan. Nah, pembaca akan memperoleh pengalaman batin dari berbagai tafsiran terhadap kisah yang disajikan. Lalu karya sastra ini juga dapat memperkaya jiwa atau emosi pembacanya melalui pengalaman hidup para tokoh di dalam karya. Karya sastra juga dapat memperkaya pengetahuan intelektual kita sebagai pembaca baik itu dari segi gagasan, pemikiran, cita-cita, serta kehidupan masyarakat yang digambarkan dalam karya. Karya sastra juga mengandung unsur pendidikan. Di dalam karya sastra terdapat nilai-nilai tradisi budaya bangsa dari generasi ke generasi. Nah, karya sastra juga dapat digunakan untuk menjadi sarana menyampaikan ajaran-ajaran yang bermanfaat bagi para pembacanya. Karya sastra ini juga dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan atau penelitian tentang keadaan sosial budaya masyarakat yang digambarkan dalam karya sastra tersebut dalam waktu tertentu. Nah, masih banyak sebenarnya manfaat dari karya sastra ini, itu tergantung individu setiap orang menangkap apa manfaat
sekian aja yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih sudah nonton dan sampai jumpa.